Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ini tuh modelnya ya. Kalian berdua buka dulu. Ini model Awan sama Alvin. Nah, dibuka. Yes. Nanti kan ngedit-ngedit dulu. Ngedit-ngedit kan diklik kanan, add modify grid ini. Nah, gridnya dimodify aja sesuai soal masing-masing. Nah, ini kebetulan saya tulis 6 meter semua lah. Biar ya sama. Gitu. Ya, gitu. Nah, habis itu, setelah itu kan kita bisa materialnya diedit, titik BJ berapa, cari ini. Pak, Pak Oke, belum di share screen, Pak. oh ya, oke, lali ya. Oke, nah, ngongkon-ngongkon no Ridwan no. Mulai saben dino. Ini kangen nih, mulai sih, baru dari streamer. Nah, sebetulnya ini nggak perlu kalau betonnya ya, karena sebenarnya ada pedestal loh, tapi nggak usah. Nah, kita pakainya BJ-nya aja BJ 41, nah, tentukan dan lain sebagainya, sifat-sifatnya dimasukkan, mutu-mutunya dimasukkan. Oke, setelah itu baru kita define section. Define section itu melalui ngikut ini aja. Jadi kalau saya tetap pakainya itu lebih suka pakai yang standar pabrik ya, Garuda Raja Paksi. Misalnya kolomnya kan kolomnya Habim aja ini. Kolomnya Habim, misalnya Habim saya pakai Habim 200 ya. Habim 200, 200 kali 200, 8, 12, 13. Baloknya karena balok karena ini modelnya kan aku X dan Y-nya sama 6 meter 6 meter. Ya, tak samain lah. Lalu balok anaknya saya kasih juga lah ya gitu. Ini saya tak tentukan. Ini tentukan sendiri saja dulu. Sebelum kalian menentukan, sebelum kalian ngecek. Jadi bisa dimasukin semua dan lain sebagainya. Add new property yang WF. Kita pakai BJ41. Yang pertama Habim berapa tadi? Habim 200 lah ya. Terus 200 itu 200, 200, 8, 11, 200, 11, 13. Nah ini. Ini kan terkait dengan bentuknya. Oh 12. 200 kali 200. T apa? Badannya 8. Webnya badannya 8. Flange-nya 12. Dan radius puternya di sini tuh 13. Oke 12 ya. 12. Nah, modifiernya diedit yang kita pengen dia tile ya. Jadi inersianya ketika gempa itu dikali 0,7 aja. Nah, ini model ya. Nah, ini kayak gini. HB 200. Ini tak lihat aja lah. Ini kolomnya ya. Modify. Nah, gini. A titik dan lain sebagainya. Kalau saya cara namanya gini kah, HB berapa kali berapa gitu. Nah, ini karena untuk kalian kita pakai sebentar. Bentar ya, saya still tak pause. Saya lanjutkan. Nah, ini kasih nama. Tadi kan sudah kolomnya, sekarang balok. Balok misalnya aku pengen nganggo piro ya? Nih, WF lah, 6 meter ya. 6 meter 300 weh.
300, 150 ya. Pakai yang bawah. 356,5, 9, 13. T, I, W, M, G, W, W, I, W, F. 300 kali 100. Oke, 6,5, 9, oke, 9. Nah, kalau balok itu modifiernya itu 0,35. Saya ini kalau baca wajib nggak wajib? Kasih enggak ya? Ya, tak kasih aja lah. Oke, tadi kurang apa ya? Oh, balok anak. Ya, 300, 300, balok anaknya 250 aja lah. Eh, tak bedain aja lah. G-nya ada yang G, ada yang 350, ada yang 300. Tujuannya apa? Tujuannya biar beda. Satu biar beda, dua ngajarin kalian kalau misalnya kan soalnya di sini kan arah X dan arah Y mostly beda. Tapi sama nggak apa-apa, sebenarnya sama nih. 250 kali 175 piro? Cek, cek. 7, 11, 14 ya. 7, 11, 175, 7, 11. Oke, ini ya, add copy of property. Ya, terus yang balok anak misalnya aku pakai 250 aja. B, IWF 250 kali 125. 50 kali 125. Ya, ini kalian nyoba. Walaupun ada ketentuannya ya. Katanya yang dibuat Amilul itu ada deh. Mas Amilul yang bantu saya itu ada untuk cara-cara menaksir tinggi IWF-nya. Tergantung benar. Oh, salah, 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 salah. Ini 9. Oh, iya, 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 salah, salah. Salah, saya salah. Saya salah. Salah semua berarti. Hmm, hmm, hmm. Ketukar, ketukar. Offline-nya harusnya 9 ini lah. Tadi kecepatan ngerjainnya. Itu ya. Oke. Save. Section property sudah. Nah, kita pakai yang deck section. Ini untuk decknya kalian ya. Nah, deck section. Ini nyarinya setelah ini aja. Eh, kita pakai decknya itu misal SD ya. SD berapa? 180, ada yang 180 kan? Slab materialnya. Nah, ini baru masukin slab material. Oh, slab material dipakai di sini. Nah, deck materialnya itu dicari. Kita misalnya pakai steel deck nih. Steel deck. Steel deck. Shot ada. Union floor biasanya kita pakai. Nah, carinya yang kayak gini, teman-teman. Carinya yang anak-anak tuh dicari yang kayak gini.
Ini nih. Kita pakai field ya, yang field deck ini. Jadi bergerigi kayak gitu. Gerigi-geriginya kayak gini. Nah, oke. Ini modeling aja. Ini kan struktur aja. Jadi yang penting kalian cari style decknya mana yang dipakai. Here flow. Mostly sekarang kayak gini sebenarnya. 0,7 yang satu. Ya ini pakai saya komputer rootless locking vortex vortex ini. Nah, ini 0,7 biasanya yang pakai itu 0,7 sama satu. Nah, ini harus dicari ini propertiesnya. Tidak semua pabrikan ada propertiesnya ya. Nah, itu. Ya, Bang. Bikin roof, jangan floor. Nah, oke, coba ya saya GPT dia dulu itu. Union floor ini union floor. Banyak 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 pabrikan. Cari yang ada teknisnya. Tinggi gelombang 50, lebar efektif 995. Artinya dia lebarnya 995 itu berarti lebar tiap itu ya. Panjangnya berapa? Panjangnya biasanya aku mintanya 1,5. Kenapa 1,5? Saya desain 1,5 itu jadi biar melendutnya itu enggak terlalu besar. Sebetulnya bisa dia menghasilkan kalau sekarang ya bisa menghasilkan 2 meter. Tapi kalau 2 meter nanti lendutannya terlalu besar. Nah, itu kenapa wes kalian tak tak ajarin yang konservatif aja. Nah, ini. Ini artinya tingginya 50, panjangnya kan 995. Nah, 995 kan dibagi nih. Ini kan sama. Ada berapa? Ada tiga gunungan dan tiga bawahan toh. 995 bagi tiga berapa? Kan mirip-mirip. Bagi 6. Ada 6 bagian. Bagi 995 bagi 6 aja lah. 165. Satu ya ya. 165 ya. Berarti panjang ini 165, naiknya tuh 50. Nah, ini kalian pasang di sini. Nah, tadi 80 ya. Misalnya saya material FC 30 MPa, modifiernya biasanya tetap tak modify ini semuanya seperempat ya. Seperempat dari itu biar nanti banyak di kolom. Oke, oke. Ini ikuti. HS itu tinggi, TC itu depth-nya total 180. Depth HR. HR-nya tadi 50 loh. Di top mana? PRT. Dan oh ya, ini harusnya diukur ya. Berapa ini ya? Ini berapa? Yang atas berapa? Yang bawah berapa? Tapi kita pakai ini aja, sama saja. Wong ini untuk apa? Bukan. Ini nanti kalau misalnya struktur beton ada suruh hitung platnya ya, baca hitung platnya ya termasuk. Jadi WRT-nya sama dengan WRB ya kita 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 asumsi seperti itu 165. Nah, rib spacing itu mana? Ya itu 165 kali 2 SR nih. Itu antar itu berapa? 165 kali 2. Shear thickness ya tadi misalnya aku pakai steel thick 1 ya. Berapa unitnya?
apa beratnya ini. Beratnya 1 mili berapa? 9,91 kilogram per meter persegi. Yes, artinya kan ya 10 kilogram lah. Saya ambilkan mungkin 0,1 gitu. 0,1 kilonewton kan 10 kilogram. Bener nggak? Kilogram ke ton 0,01 ya 0,1. Betul. Stud diameternya pakai 19, ini ikuti aja. Tensilnya kita pakai 10. Detik materialnya aja yang kita harus cari. Di sini ada nggak ya? Tanda detik. Coba saya tak cari aja. Pakai setara baja aja lah. BJ material itu harusnya tinggi itu apa case cold form itu harusnya lebih tinggi. Ya, 60 MPa. Pakainya cold foam soalnya. Ya pakai 560 MPa aja. Detik material. New kan outnya pakai ya foam. Ya, bentar ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya iya iya. Iya. Ini udah selesai ya. Makasih ya. Waalaikumsalam. Belum belum out. Kayak gini. Elastisitasnya sama, ikutin aja. Kosong dan sebagainya. Nah, ini kita pakai 560. Oke, kok kita skip. Tensilnya F ya, kita pakai. Harusnya FU sih. Enggak, FE, FE. Ya, 560. Ya. Oke, yang tinggi tenan nih. Ntar. Ini, 600. Ini FU-nya ini sama kayak tulangan sebenarnya. Jadi FU-nya sekitar 500 sampai. Oke, oke. Nah, oke, save. Nah, caranya gini. Ini decknya sudah. Nah, ini diganti nih. Menurut saya sih.
Oh, sudah ini. Oh, sudah pakai tab ya? Oh ya, udah enak ya Allah. Nah ini akan diganti CLB-nya. Yang arah X kan saya pakai lebih besar. Karena apa? Jadi tumpuan itu ya. Sin T 50. Juga kan. Ya harusnya bisa lebih gitu sih. Bisa lebih irit. Caranya ya, kalau yang nemu cara yang lebih irit kasih nilai A langsung wis. Kenapa irit? Nah, ini sama aja lah ya lampu satuan itu. Cilik Oke. Nah, kalau main tiga deh. Kok nggak proporsional? Tapi ya nggak apa-apa sih. Eh, ntar melek. Ternetan soalnya. Oh, masih kurang kalau anaknya ya. Anak dan rafter ini. Oke, gini aja dulu. Nah, gini ya. Modelnya gini. Nah, ini membeban itu tata cara modelnya. Sekarang bebanannya. Bebanannya itu gini. Kita diafragma dulu. Yang diafragma, kita anggap ini semua rigid. Jadi add new diafragma. Kita yang rigid ya, D1 saja. Karena kita satu lantai. Oke, sudah betul nih. Plan, lantai 2. Dan nanti pembebanannya bagus. Semua assign joinnya dikasih diafragma D1. Lalu side shellnya, sorry, diafragma D1 juga. Nah, gitu. Ya, eh, nah, kita masukin ke load pattern. Load patternnya itu ada, sudah saya kasih nih. Win, angin satu. Ini sebetulnya angin satu, angin dua. Itu menunjukkan kan dan apa hisapnya dari kanan dan kiri gitu. Date-nya jelas. Sebenarnya di sini kita masukin super date nggak apa-apa, tapi saya masukin ke date aja semua. Jadi semuanya yang penting masuk date gitu. Date load semua masuk date load. Nggak pakai super date gitu aja. Tapi boleh juga andai kata misalnya kita mau pakai super date, kita pakai STL aja lah ya. Super date. STL. STL. Kita pakai yang super date. Oke. Oke. Tapi di sini dirubah. Build kombinasinya hati-hati. Ya harus ditambah. Nah, kalau SDL-nya 1,2, date-nya konsisten aja di satu. Kenapa? Itu beban mati.
natural, benar dari struktur, jelas gitu. Gitu. Andai kata mau dikasih 1,2 ya nggak apa-apa. Tapi saya cenderung pakai satu. Oke, pakai 1,2 aja lah ya. Maksudnya sama dengan pembesarannya. Ada dead-deadnya ini dimasukkan. Saya itu seperti itu loh. Ini waktunya sampai habis nanti nek habis tak pause dulu. Eh, gitu. Nggak usah pakai STL lah. Ya, jadi kayak gitu ya. Nanti kita masukin di apa deadload aja. Mau masuk di STL ya, ya boleh juga, boleh juga. Jadi itu tergantung desain wes kalian. Kalau saya pakai super deadload, nanti deadloadnya saya ukur lagi. Aku bisa pas gak kayak gitu. Nah itu seni dalam mendesain. Oke, oke ya. Nah, membebankan deadload, beban itu gampang. Kan pakainya di lantai saja, enggak. Di raknya kan nanti. Ya, di assign gini semuanya. Nah, kita coba buka yang deadload. Deadload kita cari di drive lagi. Oh, Kak, sambil minum ya? Eh, kita bajanya tuh sampai ini. Kita ambil di sini. Kita saya siapkan juga toh. Mana ya? Cookies. Saya chef alas. Nah, ini dah. Spreadsheet for analysis. Ini kita pakai yang beban portugis. Nah, beban portugis tuh gini cara pakainya. Nah, kita pakai yang beban mati dulu. Kita tentukan beban mati itu jadi gini, ini sudah saya tentukan secara umum ya. Terus lantai itu kalau misalnya ini
karena ini nggak datif ya nggak ada. Tapi kalian terserah ini mau di waterproof ya ini ya. Misal tidak di misal air tidak di waterproof karena mungkin nggak lab nggak hal-hal yang berhubungan dengan air gitu. Instalasi ME ya kita pakai 25 kilogram. Oh, saya. Mic-nya tak selesaikan dulu ya. Soalnya Pak Bari. Ya. Hmm. Sini misalnya enggak. Oh, gini. Ya, ya, ya. Gini, biar terang. Oke, sudah tak. Berarti instalasi ME ini instalasi instalasi normal. Ini cari di laporan-laporan yang lama pun ada. Normal itu kalau biasa ya, artinya AC, lambing, listrikan. Nah, plafonnya ini kalau misalnya plafon ini ya, plafon ini kalau misalnya plafon apa? Papan, board kayak multiplex gitu. Nah, kalau pakai LG keyakinan ya lebih apa lebih itu lebih berat nggak usah. Finishing itu jadi ini tergantung dari coba ngitung ini tuh biasanya saya pakai tebalnya tuh beda-beda. Jadi misalnya eh, finishingnya misalnya kan biasanya 15 cm. Ini sudah termasuk dengan sirku eh, plus starter untuk apa? Untuk lantai. Dari itu B. Segitulah. Tebalnya 0,15 ini misalnya biasanya saya tuh ngitung satu-satu. Jadi ketemunya tuh biasanya tuh di 12 sampai 15 gitu. Ya, gaji per lantai dari tebalnya. Tebalnya kan kalau misalnya 18 kita hitung 18 saja kayak gitu. Kan 18 cm. Tebal plat tinggi tertinggi. Saya bisa 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 di ini kan 18 kan naiknya kan tadi kan 0,5 ya. 0,5 berarti kan yang tipis kan 5 13 artinya sebenarnya bisa kayak gini dengan perbandingan yang sama
Nah, segini. Fair ini. Dan waterproof, lantai misalnya tidak pakai waterproof, nol ya. Steel decknya tadi berapa? 51. Dan lain tambahan, misalnya ada padanya ini kita nol lagi. Cuy. Nah, gini bebannya. Nah, ini dinding, terus kita pakai dinding misalnya dinding praktisi. Ya, dinding bata ringan lah, pakai bata ringan. Ini kita pakai di tepi saja. Nah, ini yang dipakai. Ini kiper satuan panjang ya. Jadi 4,98. Ini tak buletin jadi 6 lah ya. Bener kan jadi Newton kan berarti, oh ini tapi harus dikurangi sama beban sendiri lantai kan ini udah dihitung ya. Hati-hati ini udah dihitung. Terus gede banget. Ini udah dihitung artinya harus dikurangi di model ya. Nah ini 200. Ya 250 lah. Hmm, 1,5 kali. Ya 2,3 lah ya. Nggak usah. Ini yang nentuin kalian sendiri. Terserah mau pakai yang mana. Nah ini 2,3. Persen dindingnya 5,25. Oke. Sebenarnya kegedean nih 0,5. Wah 11 mungkin 10. Ya 10 aja. Ya kayak gini. Dua. Dua. 5,25. Nah, duanya itu di assign ke partnya. Sen, sembut, sen, sembut, kita pakai uniform, dead ya, maksud dead. Area gravity, berarti berapa dokumen. Nice. Terus dindingnya dikasih ke yang arah ini. Hati jangan di semua ya. Frame-nya aja yang di assign, sign, frame load, di lantai 2 ya. Kita pakai dead, berarti yang nanti. Ini kilonewton ya guys, 5,25. 5,25. Gini, ya ini anggaplah dinding. Nanti kurang-kurangi ya. Skip. Nah, dinding. Nah, nah, ini. Oh iya tingginya ya. Ini yang harus diatur ini ya tingginya ya. Tingginya berapa ini? Ini harus kalian atur. Nah, ini yang bekerja di plat itu hanya beban fungsi lantai berlepas. Yang bekerja di balok itu ya beban di sini. Tapi saya kira ini segini gede. Biasa satu kali dalamnya ini bisa 0,8 kalau nggak salah. Cari cari produk aja. Ini gede. Oke. Nah, ini beban hidup, beban matinya. Beban hidupnya gampang lagi. Mana dua, assign, wah dipilih assign, shell uniform, kita yang lain.
Saya fungsinya apa? Fungsinya bukan hidup, kantor lah ya. Kantor tuh kurang kantor aja ini. 2,4 ya. 2,4 kilonewton per meter. Seperti itu. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang beban angin. Beban angin kita ngitung dulu. Angin. Hitung. Dimensi bangunan arah tegak lurus. B-nya berapa? 6 meter kali 4. 24. L-nya 12 meter. Tingginya ya 9 lah. 9. Karena kita karena pakai perisai ini ada syarat ini 9 juga. Nggak apa-apa. Oke, secara ketinggian ini mungkin 8, 8,5 ini jadi itu di rata-rata. Ya 8 lah. 9 enggak apa-apa. Ini enggak terlalu. Tinggi efektifnya hanya. Nah, tinggi efektif ini yang menentukan nanti. Tinggi efektifnya artinya kan kalian bisa masukin 9 aja. Tinggi rafternya. Total aja sekalian. Tuh. Z1, ini Z1, terus Z2. Oh, Z1 itu 8 ya. Hmm. Z1 8, Z2 ini 9. Ini 9 hanya 9 aja. Sudut atapnya berapa? Berapa Pak? Oh, saya bisa menciptakan. Hitung-hitung saya pakai sepuluh derajat. 10 derajat. 10 derajat. Nah, atapnya saya bikin satu pendek. Oke. View-nya yang pesan. Udah, kita pakai kondisinya kondisi layan aja biar kecil. Terus ini. Nah, yang utama exposure-nya B, daerah berpotensial. Boleh kalian masukin C, apa dan sebagainya ini tergantung dari eh, kondisi. Exposure tuh kayak gimana. Bangunannya bangun tertutup ada dindingnya. Kalau terbuka mesti 0, kalau tertutup bagian mesti 0,5, tutup 0,8. Satu kali. Cuma satu. Nah, ini kita nyari interval. Nyari intervalnya 0,1 panjangan mesti. Nah, sini. Ketemu 8. Ya, interval ketinggiannya berarti tiap 0,8, 0,2 meter dia akan ngitung. Ini udah dihitung. Nah, kita pakai yang ini. Mana? Sisi angin pergi, sisi angin TV tekanan pada atap. Nah, kita pakai semuanya untuk modelnya gini. Kita ingat-ingat ya. Nah, ya. Kita pakai yang di kuning ini, yang saya kuning. 1, 2, 3 per meter persegi. Oke, apa? Ini harus dikasih. Ntar saya tak buka catatan saya. Kait dengan burung tak risam ya. Ah, ya wis lah. Aduh, aduh. Iya, kita kan dia mau ya. Engko kasih tambahan lah. Ya.
Gimana, gimana? Beban. Ya Allah. Udah banget sumpah. Aduh. Iya. Aduh, ya Allah. Yes. Pertanyaan dulu aja. Pertanyaan dulu aja. Enggak, kan kalian kan dulu kan bandingin strukturnya aman tidak aman. Saiki yang penting aman dan kompak kayak gitu. Yang penting aman kan sebetulnya kan dicek dulu aja di e-tapsnya gitu. Biasanya kalau e-tapsnya aman, kalian ngitung nanti manual aman. Terus li, mm-mm. Gini, 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 gini. Kan kalau kita kan selalu pakainya kan rasio tegangan ya. Eh, rasio tegangan ya. Saya kita pakai rasio tegangan tuh gini. eh, Preferensinya saya pilih dulu. Kita pakai SNF D important satu dan sebagainya ini LRFD apa ya nggak tak masukin. Consider deflection no yes, seismic code ignore yes, special seismic code yes di ignore. Ini ya, dua-duanya ini di ignore dulu yang penting. Biasanya anak, wah langsung dihitung enggak. Ngawur. Ini biar nggak semuanya dihitung. Jadi gitu. ASC-nya sih enggak apa-apa. Ini sebenarnya kan kita ngitung kayak gini kan ASC udah oke. Yang enggak ASC enggak, apa nanti yang SNI itu kan sesuai dengan kemauan kita. Nah, ini di setting kayak gini aja dulu teman-teman. Jadi anak-anak desainnya tuh menurut apa coba dulu baru dicek. Dicek gini misalnya kan saya tadi coba toh dicek misalnya still frame kita pakai kombinasinya. Nah, sebenarnya tuh bisa kombinasi itu bisa ininya satu-satu. Kalau satu watt gimana tuh sebenarnya? Nah, kalau kita pakai semuanya aja, W1, W2, dead load dan live load gitu ya. Oke, kita makanya kita langsung ke mana tadi? Mana tadi? Desain, start desain and check aja. Kombinasinya saudara. Oke, itu tadi aturan gempa. That's okay. Nah, ini ada yang hijau, ada yang nggak oke nih. Kenapa? Nggak oke-nya kenapa? Coba dicek gitu. Misalnya yang kolom lah ya. Kolom tapi ini oke nih. Wah, tegangannya apa rasio tegangannya 0,597 C. C itu compression. Jadi aksial yang paling menentukan. Misalnya ini biru. Ya tekannya yang paling menentukan gitu. Nah, ini misalnya merah ya, Dek. Merah. Ya, ini kalian ubah aja. Oh, 1,4 sekian. Gede banget. Karena apa ya? Detail sih ya. Kalian harus sering baca ini, tahu baca ini gimana. Ini nih dilihat. Yang nggak oke apa tuh? P per R per PC-nya 0,271. Momen arah tiganya, arah normalnya oke. Oh, yang ke belakang 1,157. Nggak oke, oke tak besarkan. Nanti ini mengecil. Jadi tekannya sudah oke, ini gara-gara momen. Momennya besar, otomatis besar kapasitas yang harus dibutuhkan. Ya wes tak diganti. Oke, oke lah. Ternyata aku yuk ganti sih. Elek awak. Yes. Ganti tengah. Nek nek sing tengah ganti gini ya semuanya sing diganti. Kayak gitu. Jangan satu-satu. Sign. Jadi kita kan copy sekian. Kita add copy aja. Saya misalnya tak gedein jadi K250.
KHB 250 bagi 250. Oke, nah, jadi gini, desain tuh ya gini, nyoba oke, nggak oke gitu. Ya, desain awal ya sebagai anak S1 itu paling nggak tahu kalau misalnya, oh merah tuh harus gimana, naik nggak? Wah masih merah pak, oh, kok masih merah kenapa? Dan ini udah oranye lagi. Wih, nah, wes berarti kene tok sing berubah 1,28 si arah 22 gini. Dia details momen berapa tadi ya? Oh, momen 22 saiki. Momen 33 ini oke, momen 22 ini lihat di nah ini wis engineer banget ini. Ini orang sing ngajari nek wis ngene iki. Kudu maca dhewe weruh. Iki kalau aku biasanya tuh lihat di local access-nya. Oh, masih kayak gini. Local access-nya. Oh, saya tahu. XCP ini. Oh, ini apa? X 1, 2, 3. Oke. Hijau. Oh, arah arah kasihnya nggak oke. Ini kan hijaunya ke kanan ya. Ya wes kayak gini. Biasanya. Oh, ya kan yang nggak oke kan sekarang ke sini. Nah, yang dirubah ke sininya. Berarti aksesnya ganti. Kasih. Gitu, desain tuh gitu. Sign gini. Oh, berarti topinya sini, mbak topinya sini loh. Sign ganti. Frame. Yang properti. Itu pokoknya dicari sampai oke. Supaya nanti apa? Supaya pas ngitung manualnya oke semua. Enak. Atasnya diganti enggak? Ya boleh diganti lah. Play. Sign. Frame. Section property. Jadi intinya kalian di sini tuh lanyah ganti-ganti material. Jadi enggak, wah enggak oke langsung po, langsung apa? Langsung panik. Ini masih enggak oke. Berarti enggak karena itu. Oh, berarti karena beban kui. Wah, oh ya wis. Karena ya iki digetekno to. Iki wis oke Mak. Ya tapi ya wis tepine sini yang di engineer karena ini pertemuan apa? Ini ketemu dinding, ketemu dinding. Dindingnya ada dua dia kan. Dinding dari sini, dinding dari sini. Nah, berat otomatis ini. Assign lagi, assign lagi, section property lagi. Berapa? HP berapa misalnya? 300 K HP 300 kali. Terus. Jadi tahu kenapa kalian apa? Loh, ini kok diganti nama? Iya Pak, situ pertemuan dinding soalnya di model saya. Oh, kayak gitu ya, Lang. Ya Pak, karena pertemuan dinding dia akan jadi berat. Itu mas-masku sekalian. Sakjane cara desainnya sing luwih hoki, cuma gak salah. Engko sing ada yang dapat LWAS di sini. Dapat LWAS suruh asistensinya sama saya langsung.
Soalnya dia dapat tugas khusus sing berat dia soalnya. Tapi kalau ada yang mau dikasih tugas khususnya dari saya enggak apa-apa. Yang lain. Oh, masih enggak oke. Kenapa ya? Lah 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 lah, lagi kari siti 1,6. Nah, nek kayak gini aku wis beda carane. Tadi kan kita deadloadnya kan masih kayak gini. Kita masih dead. Nah, ini tak ganti. Ini yang STL, ini super dead, modify. Nah, deadloadnya sendiri dia saya buat lagi deadload, dead gini. Satu. Nah, oke, oke. Oh, add new load. Nah, ada deadload di sini. Nah, di sini saya buat deadload combination modify. Ini yang sorry, sorry. Oh, diedit dulu di load cases, dicek. Yang ini kan dead kan jadi super dead. Nah, STL ganti super dead. Yang ini dead is dead 1. Oke, nah. Fine, load cases. Oke, oh, sorry. Load combination. Fine nih. Ini ada STL-nya 1, nah, dead-nya 1 aja. Kenapa dead-nya 1? Lah, beban mati kan tetap mau dia bebannya itu salah dan lain sebagainya. Beban matinya tetap. Ya udah, dead-nya 1. Yang bisa pindah-pindah kan beban beban mati tambahan. Beban matinya sendiri. Nggak saya tuh nggak saya kasih ini apa skill factornya 1 aja. Artinya kalau STL-nya salah, dead-nya pun nggak apa-apa. STL-nya salah. Oh, sudah ada itu, tapi dead-nya harus betul. Save. Nah, itu cara-cara memodelkan. Tapi tadi kan aku intinya di tengah ya. Mungkin mungkin apa beban dindingnya di tepi saja sih. Kalau di tengah kan jarang ada. Kalau misalnya gudang atau pabrik kan tengah ada dinding kan jarang. Ya, maksudnya struktur-struktur baja itu tengah ada dinding itu jarang sih. Jadi gitu mas, kalian. Wah, ini masih nggak oke nih. Ya 0,9. Ya kayak gini aja berarti. Ini kita ada balok ya di sini. Ada deltlot ya di sini. Sini balok sini kan ada deltlot tadi. Nggak usah pakai dinding. Dindingnya kita nolkan delete sistem display perimeter aja. Nah ini udah mulai oke kan. Nah ini diperubah. Nanti kolomnya berubah. Baloknya sudah. Kalau udah oke, wes baloknya tak rubah. 100 gitu dan sebagainya. Berat sih ini soalnya. Kalau anaknya kenapa? Oh ya sini dinaikkan fit. Oh stress check misalnya L per R kurang dari 200. Lebih dari 200. Ini kalau kayak gini loh.
Kalau kayak gini, details. Ini tuh sebenarnya masalahnya di sini, iya, aku setuju. Nah, kalau kayak gini loh, kalian gini, tak kasih. Kalau ada message-nya itu KL per R ya, ini karena balok anaknya panjang. Karena balok anaknya panjang. KL per R 200. Jadi kan 6 meter loh soalnya. Ya, 6 meter panjang sih. Tak kasih trik. Nah, ini tuh kepanjangan balok anaknya. Bisa kalian buat kayak gini. Ya Pak, terlalu panjang. Nah, ya udah. Terlalu panjang aku, ya tetap 250 aja. Biar irit. Bisa bisa dibesarkan, bisa dibesarkan, bisa. Ini kalian besarkan bisa. Wis, kasih taunya tak dibesarkan apa trik lain? Yang paling aplikatif nanti untuk kerja yang trik lain. Trik, trik lain ya. Ini harus kalian kasih balok anak lagi. Karena apa? Dia kekakuannya per 6 meter, 6 meter, 6 meter. Harusnya ini oke, benar ya. Soalnya sama. Ini ojo 250 ya, tapi pakai yang 150 aja kalau kecil-kecil kayak gini. Nah, eh, Sini. Delete, 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 delete. Gini. Kan tinggal di edit, duplicate. Ini ya. Iya ya. Senang. Eh, oh, iya. Dia ada ini. Saya sign lah. Ya, ini buat kalian ngajari adik-adik. Buat kalian sendiri nih. Nek untuk adik-adik terserah kalian mau ngajari gini apa. Segede noe, nggak apa-apa. Karena kebutuhannya itu kan adik-adik kan tahu ya cara ngerjainnya. Tapi ini untuk kalian. Bebannya direview. Bebannya direview. Beban matinya terutama ya. Beban matinya direview. Jadi beban matinya direview apakah bisa dikurangi kayak beban mati itu bisa direview kayak beban ini loh. Terutama beban ini yang paling berat itu kan. Nih, beban mati yang paling berat itu kan ini. Tak biru. Nah ini. Ini tuh kan paling berat. Finishing. Kalau ini kan sudah dikurangi. Sama ini. Pasang bata ringan itu cari. Itu yang paling rendah. Nah, dinding setengah bata emang berat sih. 2,5 kilonewton meter. Kilonewton per meter persegi. Dinding partisi itu aku nih ya. Aku biasanya bata ringan tuh aku berani 1,2. Partisi bisa 0,7 gitu. Wah, itu ngurang banyak. Ngurang banyak sekali. Nah, tapi apa cari referensinya tuh. Anak-anak aja suruh cari referensi. Ngitungnya tetap, cari referensinya tetap. Mudah nggak? Cari referensi jalan, ngitungnya jalan, gitu. Nanti direvisi, revisi tipis-tipis, gitu. Itu caranya.
Budi, aku nek salah malu ini. Nah, iya tuh, kurang lah dari 0,9. Ya ini ya masalah berarti. Ya. Tapi masih 0,9 kok. Gimana 0,9 ya? Hah? Ya yang girder kan emang berat. Iki nih digetekno, nek iki digetekno iki jelas. Ini digetekno jadi 400. Tapi itu sebenarnya bisa gini. Nanti yang makannya butuh yang khusus tuh jadi desain tuh nggak bisa kayak gini. Nek kayak gini kalian mahal banget. Buat balok itu. Kalian lihat balok tuh mesti kan ada kakinya. Ini kan elevation B. Ini ini knowledge ya, knowledge untuk kalian ya. Ini kan balok kan kopong ngono lah ya. Nah, sebetulnya kan yang betul kan kayak gini. Kalau misalnya kita buat gedung kan kayak gini. Momen yang paling besar kan tetap di tepi dan di tepi lah. Di tepi ada gitu. Nah, itu sebenarnya kan kita kan bisa gini. Bisa satu ya apa pilihan pertama kan kita kan kasih gini, seret, seret. Ya kan? Kalian sering gitu-gitu ada kayak gini lah. Nah, biasanya kalau dikasih kayak gini aman wesan. Kayak gitu. Sini. Cuma kan ini kan gimana ya? Nggak semua orang bisa tak ajari ini. Kalian tak ajari ini nggak apa-apa. Ini tak kasih tahu. Nah, cara kayak gini. Saya ini ya, kalau saya tapi sukanya gini, double. Kalau ada kolomnya double. Ini saya kalian tak ajarin yang kayak gini. Bisa kayak gini. Bisa. Sih, tak kasih tahu. Nih. Guys ya, gitu ya. Untung direkam gitu. Section. Kita pakai tadi berapa? 350 lah ya. Profil aslinya kalian harus tahu 350, tapi nggak kuat toh, 1,1 toh tadi toh. Nah, ujungnya misalnya saya perbesar jadi 500 gitu lah ya. Tuh. B IWF 500 kali 175. Yang diedit ini aja. 500 tinggi. Oke. 500 350. Oke ini. Ini juga lah tak gedein. Jadi kan pakai G300 ya. Pakai G IWF tak kasih 200 juga. Berarti 200 berarti 500 ya. 500 tinggi gitu. Oke, ini mendekati. Oke. Kalian add new property, kita pakai non prismatic. Ini cara cepatnya ya, ini cara cepatnya. Kita pakai G1 lah. G1 itu pakai 500 per 3 550 per 350 kali 175. Start sectionnya kita pakai yang 550. 500 ya? Oh ya, 500. Nah, sini 550. Ini 500 yang 350 175. Kalian add dulu. Masuk di add ya. Oh ya. Nah, ini. Ini yang kedua, dari kedua 350 sama 350 aja. Jadi dibagi tiga sisi. Yang sisi ketiga 350 sama 500. Ini 500 175-nya di sini sama di sini. Nah, ini kalian ini buat yang proporsional. Ini saya anggap ujung kecil sama ujung kecil satu. Kalau satu gini, kalian kan ada rumusan. Kalau misalnya apa momen di lapangan itu kan setengah panjang, momen di tumbuhan itu kan seperempat panjang kiri, seperempat panjang kanan. Cepet aja kayak gitu, paling mudah. Wah, 25, ini 0,5, tengahnya 0,5, ini 0,25. Ini ya semuanya dibuat ke top center. Ini fotonya kayak gini loh. Kita oke ya.
Oke, sak sen sak sen, saya frame section ini. Nah, itu. Nah, cuma ini aku cuma caranya enggak kayak gini yang betul. Ini kan jadi besar. Harusnya tuh 350-nya menerus kita kasih Hons namanya atau footer. Nah, itu caranya beda lagi. Agak lanjut. Gue apa next next episode pas waktu ini part 2 deh. Oh, no, deh. Nah, ini tiga. Tak andai kata lah plannya semua. Ini kan jadi nggak nesu bosmu. Wah, nggak gede no mau nambah sitik ya wes. Toh. Nek ono sing pinter, nek ono sing nyambungan no dik, diajari iki wae, muter lah. Nek sing ra nyambung, ya wis apa ngene, nek sing wah angel ngono, wis dikon gede-gedekno pening oke gitu. Jadi hasilnya hasilnya berbeda enggak apa-apa. Saya cenderung kayak gitu. Jadi sing pinter ki nggak ngikutin yang nggak mau, saya bakal bilang nggak mau. Tapi yang nggak mau itu wis cukup kayak gitu. Jadi itunya beda. Nah, oke lah. Sini nih tak sini nama. Kini kurang kurang ya kurang gede. Iki berarti ki sik momen ini, momen yang tengah no. Iya, iki masalahnya momen yang tengah gede. Mau sih sebenarnya. Ya ini momennya di sini. Yes, tak apa-apa lah. Nanti ini direvisi gitu. Nah, gitu teman-teman semuanya. Nanti beban matinya aja yang kalian review lah ya. Ini jangan ini mereka bebannya disuruh bawa dulu beban sama modelnya. Kowe pek ngitung piye. Baru diajari carane. Dikasih video ini aja cara membebani angin dan lain sebagainya. Ini tak gawe nol lagi lah angin. Tak jelasin lagi ya. Ya sebentar. Ini cepet. Kudunya cepet. Kudunya cepet. Hmm. Wis tak kasih deh. Sudah tak buka semua. Sudah tak buka semua. Cek. Belum. Dia minta jadi editor. Terlihat. Oh, lah yang ini tuh. Oh, password ning jero nih. Apa ya? Dari siapa ya itu ya? Sebentar. Oh, iki lho, passwordnya ki alex7771.com iki. Iki lho. Ah, iki lho. Nah, iki triple W
alex71.com. Nah, ini passwordnya. Ya, eh, saya kerjain sekalian lah. Ya, ini tercerai berai, nggak boleh ini. Jadi, oke, ini terkait dengan beban. Ini penjelasannya. Tebal pelat hampir tertinggi. Kita di sini pakainya pakai dihitung oleh etaps ya. Nah, berat finishingnya sirtu plus starter lantai dan ubin itu saya buat misalnya enggak 10 lah karena 15 bisa dihitung 15 cm. Mungkin 0,8 atau 0,9 lah, 0,8. Oke. Jadi gitu. Nah, plafon ini biasa, instalasi ME juga biasa. Waterproof kita pakai waterproof. Steel decknya 0,1 karena 1 mili ya. Bahan tambahan lain tidak ada. Nah, kita masukin mungkin terlalu kecil ya. Kalau 0,6 mungkin kalau satu berapa? Sudah 0,6, 0,6 kecil, bro. Tadi kok itu ya 2 koma ya? Oh ya Allah, 15. Allah Akbar. Ya ya ya. Salah salah. Harusnya 8. 8 kilometer. Nah, ketemu 1,7 atau betul betul. Nah ini. Ya, saya yang salah. 0,8. Nah, berat bata ringan 4,2 dan lain sebagainya. Nah, kita ini beban matinya. Beban hidup misalnya kita pakai kantor ya. Kantor 2,4 kilonewton per meter persegi gitu ya. Beban angin kita masukkan Fahrenheit. Kita kan seperti ini. Kita ikutin aja. B-nya ke belakang itu 24 meter. Tingginya itu panjangnya itu 12, 6 meter tambah 6 meter. Z-nya itu kalian buat 9 semua itu enggak apa-apa. 9 meter, 9 meter, 9 meter, 9 meter. 8 meter juga nama Z1 karena ini dindingnya cuma di tepi sini yang Z1 8 meter. Nah, yang lainnya pakai 9 meter. Tetanya 10 derajat karena derajatnya naiknya itu 1 meter. 6 meter 1/6 dengan gradient segitu itu 10 derajat. Nah, itu atapnya pelana atau perisa pendek, dindingnya pakai dinding pendek ya. Gitu. Nah, bebannya kondisinya saya layan, boleh pakai kondisi batas, kita pakai layan aja. Simpanan anginnya yang utama, kita pakai exposure bed di daerah perkotaan, tapi tidak terekspos full seperti itu. Topografi akhirnya dan sebagainya mengikuti exposure-nya, tekanan air kita pakai bangunan tertutup. Ya. Nah ini disetting nih supaya ketemu di sampai oke. 0,2 atau 1 enggak bisa. 0,15. Nah, dicari sampai oke nih. Oke. Nah, hasilnya yang ini tekanan atap. Ini untuk tekanan pada atap, ini tekanan pada sisi dinding angin yang tepi ketika angin datang. Ini ketika angin pergi. Gitu. Nah, ini saya masukkan. Jadi, ini ya, tekanan angin tekan ini, angin tekan sini, ini 2,75 itu ambil dari sini. Yang angin pergi, angin hisap ini namanya. Pergi dan hisap, itu pakai ambil yang ini. Ya, 26,31. Saya jadi kilogram. Karena angin datang, itu yang mana? Yang ini. Tekanan angin pergi,
Ini pada sisi ya, dinding ya. Yang ini. Nah, panjangnya ikut panjang dari soal kita panjangnya 6 meter semua kan. Kalau jarak antar rasternya 6 meter. Nah, oke. Kita saya ini tak lihat dulu. Kita pembebanan. Kita beban mati dulu. Lantai 2. Beban mati pada plat. Nah, pakai yang beban mati pada plat pakai yang ini. 1,7 kilonewton per meter segi. Per meter seginya saya kilonewton ya. Oke. Assign shell load. Sorry. Assign shell load uniform. Kita pakai tadi saya ganti ya STL. Itu berarti tadi berapa? Area gravity 1,7. Oke. Nah, kalau lalu ada beban mati karena dinding kan? Beban mati karena dinding kita assign frame load distributed STL. Kita gunakan STL ini. Arahnya gravity. Nah, dipilih yang perimeter. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa tadi? 4,2 kilonewton per meter ya. Ini kilonewton per meter. Nah, ini hati-hati masih kilogram. Saya ganti dulu unitnya. Jadi N. Jadi 4,2. Nah, nah, kilonewton meter. Sudah. Terus itu beban itu kita kembali ke lantai 2. Ini kita simpan dulu. Nah, pakai shellot assignment, assign shellot, assign shellot uniform. Berapa tadi beban bentuknya? 2,4 ya. Tuh. Nah, sekarang yang beban dinding. Oh, sorry, beban angin. Beban angin saya misalkan tuh ada dua skenario. Angin datang dari kanan, angin datang dari kiri. Kita ambil, saya akan contohkan salah satu rafternya saja. Oke. Angin datang dari kanan, angin datang dari angin satu, angin datang dari kanannya. Yang angin datang dari kanan. Skenario satu. Kita ke beban tekan, angin hisap, angin datang, angin keluar. Angin tekan dan angin hisap itu pada atap, angin datang, angin keluar itu pada dinding-dindingnya. Ya. Karena saya angin datang dari kanan. Angin datang dari kanan otomatis nabrak ini dulu loh. Kita pakai lokal 2 ya. Ini karena dinding, pakainya yang angin datang 173. Kita ganti ke kilogram. Kalian kilogram boleh, kilonewton boleh ya. Saya pakai kebiasaan saya. Nah, berapa? 173. Oh, salah. Ternyata ini kalau kayak gini masih salah. Berarti artinya dia negatif ya. Minus 173. Kita tulis semua lah. Nah, ini 173. Minus ya. Karena apa? Dangkatannya dari kanan Yun. Nyurung. Nah, dari atapnya juga. Sorry. Kita ke dinding dulu. Ketika masuk ke sini, dia butuh keluar. Nah, butuh keluar ke sini. Namanya angin keluar.
nilainya 135,1. Kan data yang dari kanan keluarnya harus dari kanan juga, dari kanan ke kiri, otomatis tekan ke kiri. Atapnya, nah atapnya angin tekan itu datang, angin hisap itu keluar. Angin tekan itu begini, positif kan? Negatif harusnya. Angin tekan 256,5. Nah, hisap ya, angin tekan ini. Nah, ini hisap itu, yang satunya berarti hisap, itu ngerokok, hisap toh. Enggak, sorry. Nah, ini angin hisap tuh kayak gini. Jadi dia keluar, habis masuk keluar kayak gitu. Nah, ini datang dari kanan, kalian lihat. Oh, nekan yang kanan, lalu nekan yang kanan dari luar, yang nekan yang struktur kiri dari dalam seperti itu. Ini skenario satu. Skenario dua, tadi, tadi tuh enggak record guys. Nah, yang kedua, yuk dibalik dari kiri. Ini berarti plus 173 harusnya. Nah, yang sini plus 135,1. Yang sini datangnya yaitu angin tekan. Ini harusnya 26,5. Di sini positif harusnya 157,8. Nah, gitu teman-teman semuanya. Nah, ini sudah saya kasih semua ya. Jadi jangan aslinya ya nanti ya keluarnya cuma satu tok. Ini yang lainnya harus desain satu-satu atau ya secara 3D gini kan juga bisa desain satu-satu nanti. Ya, begitu. Oke. Kalau mau ngecek nanti dicek sama apa mas-mas atau mbak-mbak sekalian itu pakai ini. Oh, lihat STL-nya. Sudah betul belum? Lihat anginnya sudah betul belum? Oh, ini datang dari kanan semua, boleh. Angin dua datang dari kiri semua, boleh. Gitu. Lihat di selnya yang STL sudah betul belum? Oh, sudah 1,7. Live-nya satu. Itu, teman-teman. Oke, gitu saja dari saya. Kita sholat dulu. Thank you. Semoga Allah memberkahi. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.